Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Tasya dengan NIM 210167172. Adapun tujuan pembentukan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester apresiasi drama yang dibimbing oleh Ibu Dewi Syafrina, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Laporan analisis naskah dari drama Dr. Randa karya Wisran Hadi. Drama ini menceritakan tentang penceramah yang bernama Dr. Randa. Pengarang lebih mengarah kepada pembahasan wilayah yang berada di Minangkabau atau teori-teori yang berada di Minangkabau. Berikut adalah kutipannya. Minangkabau atau Minangkabau. Nah, mana yang benar dari tulisan tersebut? Pemisahan kata Minang dengan kata Kabau berarti Minang dan Kabau mempunyai pengertian yang sangat jauh. Minang yang mempunyai arti wilayah atau daerah, sedangkan Kabau merupakan pengertian dari kerbau atau binatang. Umumnya, orang Minang sendiri menjadikan satu kata saja, yaitu Minangkabau, sehingga sulit membedakan mana yang Minang dan mana yang Kabau. Di dalam studi teks, jika mengatakan saya orang Minangkabau, berarti saya berada di wilayah kerbau. Pastilah kerbau akan marah jika orang bermukim di wilayahnya. Tentu saja kerbau akan menanduk-nanduk orang itu. Maka ditanduknyalah orang Minang. Mereka yang tidak tahan ditanduk kerbau setiap hari terpaksa pergi ke negeri lain merantau. Jadi salah satu sebab kenapa orang Minang pergi merantau adalah karena tidak tahan ditanduk kerbau. Maksud dari kutipan di atas menjelaskan bahwa mayoritas pemuda Minang yang sudah dewasa lebih memilih merantau di luar dibandingkan tinggal di kotanya. Karena tradisi merantau di Minang berkaitan dengan sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan di Minangkabau berdasarkan pada garis keturunan ibu. Laki-laki Minangkabau dianjurkan untuk merantau karena ia tidak mewarisi harta pusaka. Laki-laki Minang dapat berusaha di atas harta pusaka, namun dia tidak mewarisi harta tersebut pada anaknya karena anaknya adalah suku lain atau sesuai sistem matrilineal dan pada akhirnya anak-anaknya akan bersuku pada ibunya. Contoh lainnya seperti pada kutipan naskah drama tersebut terdapat kutipan di Minangkabau, kepala suku atau penghulu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, bahkan hampir-hampir sama dengan kedudukan raja-raja kecil. Walau semua penghulu itu membantah bahwa kewenangan mereka sama dengan kewenangan seorang raja. Karena pentingnya upacara pengangkatan seorang penghulu selalu besar, sangat meriah walau biayanya sangat mahal. Salah satu keharusan dalam upacara itu adalah memotong seekor kerbau. Artinya, jika tidak ada kerbau yang dipotong, maka pengangkatan penghulu tersebut tidak sah dan mungkin sekali terpaksa ditangguhkan sampai adanya seekor kerbau. Inilah adagium adatnya yang mengharuskan mereka memotong kerbau. Nah, dalam kaitannya dengan studi teks dan didukung oleh teori-teori tadi, ternyata ketentuan ini tidak secara jelas menyuruh mereka untuk memotong kerbau, tapi harus ada sesuatu yang bertanduk agar tanduk itu dapat ditanam dan dikuburkan. Nah, ternyata yang bertanduk itu di Minangkabau tidak hanya kerbau, tetapi juga perempuannya, rumah gadangnya. Maksud dari kutipan di atas, di setiap acara adat, bahkan pernikahan di Minangkabau memang dirayakan begitu meriah karena wujud syukur dan bahagia kepada yang punya hajat. Nah, penyembelihan kerbau tersebut merupakan acara sakral yang memang wajib dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Begitu banyak teori-teori yang ada di Minangkabau. Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Artinya, adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam dan agama Islam dasarnya pada Al-Quran atau Kitabullah.
Kentalnya adat di Minangkabau yang membuat masyarakat Minangkabau berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang ada pada Alkitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, orang-orang Minangkabau menjunjung tinggi peraturan dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun, adat Minangkabau tidak boleh sembarangan diaplikasikan. Begitu di dalam teks drama tersebut yang membuat seluruh istilah dan adat Minangkabau sebagai bahan tontonan di acara ceramah tersebut. Maka dari itu, mereka mendapat gangguan di akhir ceramah tersebut. Selanjutnya, sinopsis dalam drama Dokter Anda. Di tengah pentas terletak sebuah meja tulis besar. Di atas meja terletak berbagai perkalas, seperti tape recorder beserta beberapa buah kaset, beberapa buah buku tebal, kertas-kertas berisi berbagai tulisan, segelas air jeruk untuk penceramah, sebotol air minum, dan kipas angin. Di sebelah kanan meja tulis ada sebuah meja untuk tempat slide proyektor beserta slide-nya, lengkap dengan layar. Asisten 1 atau penolong penceramah duduk di kursi mengganti-ganti slide selama ceramah berlangsung. Di sebelah kiri meja disediakan pula sebuah meja lain untuk meletakkan overhead proyektor dan layarnya. Asisten 2 atau penolong penceramah duduk di kursi bertugas mengganti-gantikan transparansi pada overhead selama ceramah berlangsung. Pada bagian belakang meja tulis besar itu dibentangkan layar putih atau dari kertas putih yang akan nanti ditembus kepala kerbau yang sangat besar, sehingga bayangan dari penceramah dapat ditampung dengan sempurna. Layar putih itu nanti akan berganti-ganti warna. Sebelum ceramah dimulai, pada layar sebelah kanan untuk slide proyektor terpampang lukisan atau kepala karya pelukis Salvador Dali. Pada layar sebelah kiri untuk overhead proyektor terpampang tulisan ceramah alamiah. Penceramah yang kemudian disebut Dokter Anda atau Dokter Anda adalah seorang perempuan yang cantik, bersuara bersih dan sugesif. Di dadanya tergantung 2 buah kacamata yang berbeda-beda bentuknya. Dia memegang sebuah tongkat kecil untuk menunjuk gambar pada slide maupun pada overhead. Sewaktu Dokter Anda datang, dia memandang ke arah kedua-dua layar kemudian meminum air jeruk yang ada di atas meja. Dengan cepat dia mengambil tape recorder tersebut dan mengotak-ngatiknya. Setelah diotak-atik sedemikian rupa, tiba-tiba terdengar sebuah lagu yang kocak. Dia terkejut. Beberapa saat disimaknya nyanyian itu, kemudian segera mematikan tape recorder dan ceramah dimulai. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana ceramah yang akan disampaikan oleh Dokter Anda? Lalu, apakah sepanjang ceramah tidak terjadi apa-apa? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penokohan. Dari teks drama yang telah saya baca sebelumnya, saya mengambil atau saya mendapatkan 4 tokoh dalam drama tersebut. Yang pertama yaitu Dokter Anda, merupakan tokoh utama di dalam naskah drama tersebut. Ia merupakan seorang perempuan yang cantik, bersuara bersih dan sugesif. Di dadanya tergantung 2 buah kacamata yang berbeda-beda saat ceramah dimulai. Ia juga menyampaikan ceramahnya dengan menggunakan teori-teorinya sendiri. Ia juga orang yang gigih dan cinta keluarga, seperti yang dikutipkan di dalam naskah tersebut. Walaupun ia sedang ceramah yang merupakan pekerjaannya, ia masih sempat menyisipkan potret keluarga kecilnya di dalam presentasinya. Yang kedua yaitu asisten 1, merupakan penolong Dokter Anda dalam mempresentasikan PowerPoint-nya. Ia bertugas sebagai pengganti slide di dalam PowerPoint Dokter Anda saat ceramah sedang berlangsung. Tokoh yang ketiga yaitu asisten 2, yang juga merupakan penolong dari Dokter Anda untuk mempresentasikan ceramahnya.
Namun, ia bertugas sebagai mengganti-gantikan transparansi pada overhead selama ceramah berlangsung, atau bisa disebut tim pengganti. Yang keempat yaitu audiens. Biasanya dalam melakukan ceramah itu terdapat audiens atau penonton. Namun di dalam teks drama yang saya baca tidak ada tanda-tanda terdapat audiens di dalamnya, karena tidak ada interaksi pada audiens, melainkan interaksi kepada asistennya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar. Di sini saya menganalisis terdapat 2 latar dalam drama Dr. Anda. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat dalam teks drama Dr. Anda ini di sebuah ruangan aula yang dilengkapi dengan fasilitas seperti proyektor, meja, dan kursi untuk penonton untuk diselenggarakannya ceramah yang bertemakan kehidupan Minangkabau. Di dalam tersebut juga dilengkapi dan difasilitasi minuman yaitu air jeruk dan air putih. Yang kedua yaitu latar suasana. Di dalam latar suasana drama Dr. Anda ini terdapat suasana hening karena penceramah hanya fokus menyampaikan materinya, tidak ada pendekatan terhadap kepada audiens, namun lebih ke asistennya. Tak hanya itu, di drama ini diakhiri dengan suasana yang panik karena slide PowerPoint yang tidak sesuai dengan yang telah dipersiapkan. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tanggapan. Bagaimana sih tanggapan saya setelah membacakan teks drama Dr. Anda? Setelah saya membacakan teks drama tersebut, saya lebih diarahkan ke bingung, suasana yang bingung, dan karena alur ceritanya yang menurut saya sendiri itu tidak jelas. Mengapa begitu? Karena menurut saya ini drama itu dilakukan oleh beberapa orang. Namun di teks drama Dr. Anda tersebut hanya fokus ke tokoh utamanya saja. Seperti halnya monolog yang dilakukan oleh satu orang saja, namun ia melakukannya banyak peran yang ia lakukan dalam drama tersebut. Tetap beda halnya dengan drama Dr. Anda ini, ia mementaskan drama yang hanya satu peran saja, tidak membutuhkan peran yang lainnya gitu, seperti drama pada umumnya. Walaupun ada tim pembantu yaitu asisten 1 dan asisten 2, namun mereka tidak terlalu mencolok di dalam teks drama tersebut. Kita masuk kepada poin terakhir, yaitu hal yang terkesan setelah membacakan teks drama tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan di kutipan sebelumnya, yaitu Minangkabau atau Minangkabau. Nah, mana kata yang paling benar dari tulisan tersebut? Pemisahan kata Minang dengan kata Kabau berarti Minang dan Kabau mempunyai pengertian yang sangat jauh atau yang sangat berbeda. Minang yang memiliki arti wilayah atau daerah, sedangkan Kabau merupakan kerbau atau binatang. Umumnya, orang Minang sendiri menjadikan satu kata saja, yaitu Minangkabau, sehingga sulit membedakan mana yang Minang dan mana yang Kabau. Di dalam studi teks, jika mengatakan saya orang Minangkabau, berarti saya berada di wilayah kerbau. Pastilah kerbau akan marah jika orang yang bermukim di wilayahnya. Tentu saja kerbau tersebut menanduk-nanduk orang itu, maka ditanduknyalah orang Minang. Mereka yang tidak tahan ditanduk kerbau setiap hari terpaksa pergi ke negeri lain atau merantau. Jadi salah satu sebab kenapa orang Minang pergi merantau adalah karena tidak tahan ditanduk kerbau. Maksudnya orang yang merantau jauh dari Minang itu tidak tahan dengan omongan-omongan tetangga yang menekannya untuk segera mendapatkan pekerjaan. Nah, maksud dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa mayoritas pemuda Minang yang telah dewasa lebih memilih merantau di luar dibandingkan tinggal di kotanya, karena
mungkin adanya tekanan dari sekitarnya yang mengharuskan dia merantau keluar kota. Karena tradisi juga di Minang tersebut berkaitan dengan sistem matrilineal atau sistem kekerabatan di Minangkabau yang berdasarkan pada garis keturunan ibu. Laki-laki Minangkabau dianjurkan untuk merantau karena ia tidak mewarisi harta pusaka. Laki-laki Minangkabau dapat berusaha di atas harta pusaka, namun dia tidak mewarisi harta tersebut pada anaknya, karena anaknya adalah suku lain atau sesuai sistem matrilineal yang pada akhirnya anaknya akan bersuku sama ibunya. Dari kutipan di atas itu membuat saya penasaran terhadap adat dari Minangkabau yang mewajibkan dan merelakan anak bujangnya merantau keluar kota untuk mendapatkan apa yang ia tidak dapatkan di kotanya sendiri. Nah, ada kutipan yang kedua yang membuat saya terkesan dari teori-teori yang digunakan oleh Dr. Randa tersebut, yaitu maksud dari adegan yang sebelumnya, yaitu penambahan air putih ke dalam gelas jeruk yang mengakibatkan Dr. Anda menyeringai karena perubahan rasa dari rasa asam ke rasa hambar. Ya, karena itu tadi, menurut teori, penambahan air putih ke dalam gelas jeruk menyebabkan terjadinya perubahan rasa. Sama halnya pemindahan rasa berarti perubahan pengertian. Begitu juga dengan pemindahan kekuasaan akan mengubah pengertian dari kekuasaan itu sendiri. Nah, itulah hasil analisis dan laporan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.